Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia hingga Andalusia. Di depan saya ini ada 4 jenis mata uang ya. Uang kertas, kelihatan dari situ ya. Yang ini adalah 5 ringgit Malaysia. Yang kedua ini 5 real Saudi Arabia, 10.000 rupiah negeri kita, tahu kan ini? Satu lagi ini uang apa nih? Uang India ya, 100 rupiah India. Sengaja saya simpan di sini supaya mas mbak semua lihat perbedaannya. Ada persamaannya dan ada perbedaannya. Apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama uang kertas. Nah, ya. Sejak kapan coba munculnya uang kertas? Apakah sejak zaman Nabi Adam? Atau Nabi yang terakhir? Atau baru 1924 ketika runtuhnya khilafah Turki Utsmani? Oke. Jadi persamaannya adalah sama-sama uang kertas. Kemudian perbedaannya apa? Ya. Yang pertama perbedaannya adalah dikeluarkan oleh bank sentral dari masing-masing negara. Rupiah ini BI ya. Dari BI Bank Indonesia, ini real, ini rupiah India, dari Bank India, ini pun dari Bank Saudi, ini dari Bank Malaysia. Kemudian dituliskan nominalnya, ya. Jadi memang sama-sama kertas, cuman nominalnya berbeda. Ditulis 5 ringgit Malaysia. Ini bisa beli apa nih ke warung Ipin dan Upin, ya kan? Kemudian kalau 5 real, khamsa real, ini susu unta. 10.000. Kemudian yang ini jatuh, ini 100 real. Jadi sama-sama uang kertas, cuman nominalnya berbeda. Kemudian apa yang terjadi ketika negara tersebut mengalami inflasi? Maka uang kita yang tadinya saya jajan misalkan SMP 100 rupiah, zaman sekarang 2020 bisakah jajan anak SMP dengan uang 100 rupiah? Nah itu juga berbeda. Kemudian ditandatangani oleh pejabat berwenang. Ini ditandatangani oleh Bank of Indonesia, ada gubernurnya. Ini pun sama, ditandatangani oleh gubernurnya, sama. Kemudian ditekankan dengan hukum. Barang siapa memasukkan uang ini dipenjara sekian tahun atau dipidana sekian ratus juta. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ya kan? Nah, sekarang $1 mencapai berapa? Hampir sempat tembus 16.000 bahkan 17.000. Entahlah ke depannya seperti apa. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya dalam Islam ada dinar dirham yang senantiasa stabil, kemudian disebutkan di Al-Quran dan Sunnah, dan bahkan menjadi patokan dalam zakat, hukum-hukum, dan yang lainnya. Masya Allah, ini baru pembukaan saja. Saya akan cerita nanti lebih banyak tentang dinar dirham. Alhamdulillah, tesis S2 saya di ekonomi Islam adalah tentang dinar dirham. Nanti kita akan kaji, kita akan muzakarah bersama. Saat ini minimal ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, there is something wrong, ya. Ada sesuatu yang salah dalam sistem uang kertas ini. Misalkan zaman Nabi 1 ekor kambing 1 dinar, zaman Nabi 1 ekor ayam 1 dirham. Setelah 14 abad kemudian, sekarang 1 dinar kurang lebih 3 juta, bisakah membeli seekor kambing?
sekarang 1 dirham senilai Rp70.000, bisakah membeli seekor ayam? Nah, selama 14 tahun dinar dirham zero inflation. Sementara dalam uang rupiah, dulu berapa harga kambing, sekarang berapa, dulu berapa harga seekor ayam, sekarang berapa. Nah, itulah perbedaannya. Saya ingin nanti lebih mendalam lagi kajiannya, bagaimana para penonton semua mulai sekarang bermain aman, kemudian simpan hartanya dalam bentuk dinar dan dirham. Insya Allah pertama stabil, yang kedua adalah masa berlakunya. Ini ada masa berlakunya. Kalaupun dia hancur, sobek, maka bisakah membeli barang tidak diakui, ya kan? Ini pun ketika expire masanya tidak diakui. Sementara kalau dinar dirham tetap di mana-mana diakui, emas sekian gram, dirham sekian gram. Oke, sementara itu dulu saja. Bagaimana nanti ke depannya akan saya buat contohnya koin dinar dirham tersebut, sehingga bisa lihat secara langsung bagaimana memilikinya, di mana caranya, kemudian bagaimana nilai tukarnya dengan yang lain, terus bisakah kita mulai membelajarkannya. Ini perlu kita masing-masing pelajari dan masing-masing mulai bergerak bagaimana mengamankan asetnya dalam bentuk emas dan perak. 1924 adalah tahun di mana runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Runtuh khilafah termasuk runtuhlah pula segala macam simbol termasuk aksesoris dan sistem daripada Islam. Yang salah satu diantaranya adalah hilangnya peredaran dinar dirham ketika itu, 1924. Sekarang tahun 2000, insya Allah 100 tahun kemudian setelah runtuhnya khilafah Turki Utsmani, 2024, insya Allah, wallahu a'lam bishawab, akan muncul kembali kebangkitan umat Islam. Salah satu diantaranya adalah kesadaran umat Islam untuk kembali kepada dinar dan dirham. Apa itu dinar? Mata uang koin berasal dari emas, ya kan? Dirham mata uang koin dari perak. Subhanallah, dinar dirham ini adalah yang alat tukar yang telah terbukti stabilnya, kemudian dalam jangka waktu panjang. Sebagaimana kisah nyata kawan saya di Kalimantan yang dapat warisan senilai ratusan juta, tetapi dalam bentuk kertas, karena ketika itu warisannya disimpan di bawah lantai, ya kan? Lupa generasi pertama, kemudian diangkut kembali, masuklah ratusan juta, itu dalam keadaan uang kertas gambar Pak Harto almarhum. Ketika ditukarkan ke bank, ya tidak laku karena sudah ada masa expire-nya. Kemudian ditukarlah ke Jakarta pun tak laku. Akhirnya singkat cerita tidak terima karena sudah expire. Ditukarlah di jalan Surabaya, tempat uang-uang unik. Ternyata apa hasilnya? Uang ratusan juta hanya ditukar dengan beberapa juta saja karena dinilai sebagai uang yang unik, uang yang zaman baheula. Itulah salah satu kelemahan uang kertas, bahwasanya kertas yang pegang kita saat ini akan terus melambung tinggi harganya sehingga nanti sama seperti kertas saja. Sebagaimana dulu zaman Soekarno pernah $1 itu Rp1, sekarang sudah Rp16.000. La haula wala quwata illa billah, kita tidak tahu sampai kemana. Demikian pula mata uang Zimbabwe, ya kan? Untuk 1 kilogram gula mereka harus membeli dengan miliaran dolar Zimbabwe. Demikian pula Yunani, banyak negara-negara sebetulnya yang telah merasakan imbas daripada uang kertas ini, sehingga apa? Harga barang naik dan uang kertas kembali seperti kertas, tidak ada nilainya. Sebelum ini terjadi, saya menghimbau kepada rekan-rekan semua, yuk pindahkan asetnya, yuk pindahkan hartanya, yuk pindahkan kekayaannya berupa emas perak, yaitu dinar dan dirham. Subhanallah, sebetulnya sudah merebak di Indonesia di mana-mana. Pertama kali saya mendengar kisah tentang dinar dirham dari Pak Zaim Saidi, ya. Semoga Allah menjaga beliau yang sampai sekarang masih istiqomah dakwah tentang dinar dirham.
Saya sempat mampir ke rumahnya, kemudian ngobrol, bersilaturahim, dan belajar melihat uang koin pertama kali dari beliau. Kemudian dari Pak Iqbal Muhaimin, saya pun sempat ke rumahnya, kemudian melihat bagaimana koin dinarnya, kemudian semakin belajar lagi di situ, alhamdulillah. Yang ketiga dari Pak Syafi Antonio pun ya, saya sempat 1 tahun bersama beliau dalam satu perusahaan, diskusi juga tentang dinar dirham. Kemudian yang keempat dari Pak Firman Abbas pun, saya pernah diskusi dengan beliau, ngobrol bagaimana tentang dinar dirham. Kemudian Sohibul Farozi pun sama, ada 5-6 orang, boleh dibilang guru-guru kami yang langsung berinteraksi dengan beliau bagaimana pergerakan dinar dirham di Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di Riau sendiri saya pernah diskusi dengan Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Mustafa Umar ya, bagaimana pergerakan dinar dirham di Indonesia. Kalau kita belum bisa bersatu dalam satu negara Indonesia, minimal masing-masing provinsi, masing-masing tempat punya dinar dirham. Kemudian di Bintan sama ya, ada Bapak Haji Husain Hud, beliau pun sama mengeluarkan koin dinar dirham, kemudian mulai ya memanfaatkan koin tersebut untuk menahan aset supaya tidak terhimbas daripada pergerakan fluktuasi dolar terhadap rupiah yang berpengaruh kepada efek-efek ekonomi yang lainnya. Maka digunakanlah emas perak dalam artian dinar dirham untuk sebagai kolateral, sebagai aset yang insya Allah akan durable, akan abadi, ya kan? Karena apapun yang terjadi dengan zaman, emas adalah emas. Berbeda ketika suatu barang dikaitkan dengan nilai uang kertas. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Demikianlah bagaimana sekilas singkat tentang dinar dirham. Ini baru pembukaan saja, minimal kami terus mendukung pergerakan dinar dirham di Indonesia dan juga wanti-wanti kepada rekan-rekan semua untuk siap-siap diri menjelang kejayaan umat Islam. Insya Allah dinar dirham akan kembali beredar dan salah satu tandanya adalah merebaknya riba, kemudian banyak debu-debu riba, maka uang kertas tidak akan ada harganya, maka yang akan kembali berharga adalah dinar dan dirham. Sekian dari saya. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurang dari diri saya pribadi. Seandainya video ini bermanfaat, silahkan klik like and subscribe, kemudian share ke kawan-kawan di medsos yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.